Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini saya akan bahas tentang gelombang berjalan dan stasioner. Jadi siapkan alat tulisnya dan selamat menyimak. Nah, ketika kalian melempar batu ya ke dalam genangan air, nah saat batu dilemparkan ke dalam genangan air itu akan muncul riak gelombang kan. Nah ternyata riak gelombang tersebut itu merupakan contoh bentuk gelombang berjalan loh. Nah memangnya apa sih gelombang berjalan itu? Lalu di zaman milenial sekarang, banyak kaum muda yang menggemari musik. Bahkan banyak di antara mereka yang mahir menggunakan alat musik, contohnya yaitu gitar. Nah, saat gitar dimainkan, itu akan muncul irama yang indah untuk didengarkan. Nah, di balik indahnya suara gitar ini, ternyata ada proses fisika yang berlangsung di dalamnya. Saat dawai dipetik, itu akan muncul gelombang sepanjang lintasan dawai. Jika gelombang sudah mencapai ujung dawai yang terikat, maka gelombang itu akan dipantulkan kembali. Nah, gelombang tersebut itu dinamakan gelombang stasioner. Jadi, apa sih gelombang stasioner dan berjalan itu? Nah, mari kita bahas di sini. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang itu akan mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Nah, untuk amplitudo dan lainnya itu kan sudah dibahas di video sebelumnya. Namun di sini akan diingatkan kembali. Nah, ini ada sebuah tali yang digetarkan, maka dia akan bentuk gelombang. Satu panjang gelombang ya, itu bisa dari B ke F atau D ke H, atau bisa dari sini ya, 0 ke B ke C ke D ke E, atau juga dari E ke F ke G ke H ke I, atau dari D ke E ke F ke G ke H. Intinya kalau satu panjang gelombang itu bisa antar bukit atau antar lembah, atau terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Amplitudo gelombang itu mulai dari B1 atau D ke D1. Persamaan gelombang berjalan itu dituliskan dengan Y sama dengan plus minus A sin 2V T per T plus minus X per lambda, atau juga Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus. Persamaan gelombang berjalan, tadi sudah disampaikan bahwa persamaan gelombang berjalan itu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, atau kalian bisa menyingkatnya dengan asinan water campur ketek. Nah, di sini ada tanda plus minus ya. Plus minus ini menandakan letak dari amplitudonya. Ketika amplitudonya bernilai positif, berarti dia tandanya itu ke atas. Ya, ini berarti positif. Kalau misalkan amplitudonya negatif, maka dia pertama kali itu ya, ini A-nya bernilai negatif. Lalu di sini ada plus minus lagi.
ya untuk sinnya. Ini menandakan arah getar, bukan arah getar, tapi arah rambat gelombang. Kalau positif, dia arahnya ke kiri merambatnya. Kalau negatif, ini arah rambatnya ke kanan. Jadi, keterangannya, Y itu adalah simpanan gelombang satuannya meter, A itu adalah amplitudo gelombang satuannya meter. Yang tadi plus itu amplitudo ke atas, kalau negatif amplitudonya ke bawah. Lalu omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, bisa dari 2V per T atau 2V kali F. K itu adalah bilangan gelombang, ya, K itu adalah 2V per lambda, dan X itu adalah jarak suatu titik pada asal gelombang. Contoh soal, sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 2V 60T min 2X dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan cepat rambat gelombang dan arah rambatnya. Langsung saja diketahui Y sama dengan 0,2 sin 2V 60T min 2X. Yang ditanyakan yaitu cepat rambat. Cepat rambat kan V dan juga arah. Nah, jawab. Kita tulis rumusnya. A, asinan wortel campur ketek ya. Kita tulis persamaan gelombangnya berarti 0,2 sin 2V 60T min 2X. Karena ini ada 2V, maka kalikan ke sini. Sehingga persamaannya menjadi 0,2 sin 120 VT min 4VX. Yang ditanyakan kan V. V itu rumusnya kan lambda dikali F. Maka kita harus mencari lambda F. Untuk mencari lambda itu dari bilangan gelombang, yaitu K. K itu kan rumusnya 2V per lambda. K-nya dari mana? Lihat ke rumus. Nah, yang ini. Berarti nilai K-nya itu adalah ini, sebelum X. Maka K-nya kita turunkan 4V sama dengan 2V per lambda. Ini ada V, ini juga V kita coret. Maka lambda itu sama dengan 2 per 4 atau 0,5 meter. Sekarang cari frekuensi. Frekuensi itu didapat dari omega atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega itu rumusnya 2VF. Yang mana omega? Lihat di rumusnya. Yang 120V sebelum T ya. Jadi nilai omega itu 20V sama dengan 2VF. Ini V kita coret. Berarti F sama dengan 120 dibagi 2. Hasilnya 60 Hz. Maka V-nya itu ya, tadi lambdanya berapa? 0,5. Frekuensinya 60. Maka hasilnya itu adalah 30 meter per sekon. Arahnya kemana? Arah rambatnya. Karena di sini negatif, maka arah rambatnya ke
ke kanan. Nah, itulah contoh soal dari gelombang berjalan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, kita lanjut ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini adalah hasil perpaduan dua gelombang yang amplitudenya itu dia selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama, jadi bisa berbeda. Nah, ini ada dua ya, berarti ada gelombang datang yang biru ini gelombang datang, kemudian dia akan terpantau, sehingga dia akan bersuperposisi, ya, saling berintervensi, ya. Maka gelombang itu dia disebut juga sebagai gelombang berdiri. Ini kayak dua mangkok yang ditumpuk. Nah, ketika kita bahas tentang gelombang stasioner, maka akan terdapat perut dan simpul. Perut itu adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul itu adalah titik amplitudo minimum. Nah, ketika ini ada gelombang, berarti ini perutnya, ya, ini kan amplitudonya maksimum, ini perut. Sedangkan simpul yang ini, ya, amplitudonya dia letaknya minimum. Nah, gelombang itu ada dua, ada gelombang pada ujung terikat dan ada gelombang pada ujung bebas. Kalau ujung terikat itu gelombang stasioner dengan ujung terikat itu ketika dia memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang mantul itu berbeda besar radiannya. Ujung pemantulnya itu tidak dapat bergerak bebas. Dia harus mengikuti arah getar gelombang datang. Sedangkan gelombang bebas ini merupakan dia memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Ujung pantulnya itu dapat bergerak bebas, naik turun, dan mengikuti arah getar gelombang datang. Nah, lihat perbedaan antara ujung terikat dengan ujung yang bebas. Tadi kalau pada ujung terikat, itu sudut fase gelombang datang dengan sudut fase gelombang pantulnya itu berbeda besar radiannya. Ya, jadi ujungnya ini dia tidak bisa bergerak bebas, jadi tetap. Sehingga dia akan mengikuti arah getar datang gelombangnya. Nah, kalau ujung bebas, ya, ini ujungnya dia bebas. Nah, maka dia akan naik turun. Ya, jadi naik dan turun mengikuti arah getar gelombang datang. Sehingga ketika terbentuk gelombang datang dan pantul, ya, ini pada ujung terikat karena dia ujungnya tetap dan terikat, tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan yang ini pada ujung bebas ini, ya, dia bisa naik dan juga bisa turun. Maka persamaan ujung terikat untuk gelombang stasioner ini Y sama dengan 2A sin KS cos omega T dengan amplitudo superposisinya yaitu 2A sin KS.
Letak simpul itu X sama dengan setengah kali N dikali lambda, dengan N-nya itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk letak perut itu Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 lambda dibagi 4. Dengan N dari mulai 0, 1, dan seterusnya. Jadi misalkan perut ketiga, ya misalkan perut ketiga, ini N-nya di sini kan ada N plus 1, berarti N-nya itu bukan 3, tapi 2. Ya, di sininya 2 dikali 2 plus 1 lambda dikali Nah, berarti ini 2 kali 2 itu ditambah 1, berarti 5/4 lambda. Ya. Ini kalau misalkan S ke-8, berarti N-nya itu adalah 7. Persamaan ujung bebas, ya. Besar simpangan pada gelombang stasioner ujung bebas itu bisa dinyatakan dengan Y sama dengan 2A cos KX sin omega T, dengan amplitude superposisinya yaitu 2A cos KX. Letak simpul itu X sama dengan 2N plus 1 lambda per 4. Untuk perutnya, jadi X sama dengan setengah kali N dikali lambda. Jadi kebalikan dari persamaan ujung terikat. Nah, ini gelombang stasioner pada ujung yang bebas. Contoh, sebuah tali salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dan ujung lainnya terikat kuat. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm, frekuensi 4 Hz, dan cepat rambat gelombang pada tali itu 4 meter per sekon, tentukan amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat, jarak simpul ketiga dari ujung terikat, dan jarak perut kedua dari ujung terikat. Ya, langsung saja diketahui amplitudonya itu 10 cm, kita rubah menjadi 0,1 meter, kemudian frekuensi 4 Hz, cepat rambat kan berarti V, V-nya itu adalah 4 meter per sekon. Yang ditanyakan, yang A itu adalah amplitudo stasionernya pada jarak X-nya itu 1 meter. Yang B, jarak perut ketiga, simpul. Yang C, jarak perut kedua. Oke. Sebelum menjawab ini, kalian harus tentukan apakah ini termasuk ujung terikat atau pada ujung bebas. Karena di sini ada kata-kata terikat, ya, maka ini sudah barang tentu gelombang stasionernya pada ujung terikat. Ya, gelombang stasioner ujung terikat. Maka amplitudo superposisinya itu menjadi 2A sin KX. Kita cari dulu K-nya. K itu kan 2 V per lambda. Maka harus dicari lambda-nya dari persamaan V sama dengan lambda dikali F. V-nya kan ada 4. Ini lambda, F-nya 4. Maka lambda sama dengan 4/4 itu hasilnya 1 meter. Nah, kita masukkan persamaan K, berarti K sama dengan 2V per lambda. Maka lambdanya kan nilainya 1. Jadi K-nya nilainya 2V.
per meter. So, kita masukkan ke persamaan amplitudo stasionernya, yaitu 2A sin kx. 2, A-nya tadi 0,1, berarti sin kx. 2 dikali 0,1 kan 0,2 sin K-nya tadi 2V dikali X-nya itu 1, maka 0,2 sin 2V. V itu nilainya 180. Maka kalau 0,2 ini 180 dikali 2 kan 360. Sin 360 itu adalah 0. Maka amplitudo pada jarak 1 meter 0. Karena 0,2 kali 0 kan 0. Sekarang letak perut. Simpul. Simpul ke 3. Simpul itu kan berarti 2N plus 1 kali lambda per 4. Karena di sini 3, maka N-nya itu 2. 2 kali 2 plus 1. Lambdanya tadi 1 dibagi 4. 2 dikali 2, 4. Tambah 1, 5. 5 kali 1, 5. 5 per 4. Itu sama dengan 1,25 meter. Sedangkan perut. Jarak perut kedua itu setengah kali N dikali sama dengan setengah dikali 1 dikali lambdanya kan 1. Maka setengah kali 1 kali 1 ya berarti udah tentu setengah atau 0,5 meter. Jadi amplitudonya itu 0. Letak simpul ketiganya 1,25 meter. Dan jarak perut keduanya itu adalah 0,5 meter. Itulah contoh soal dari gelombang stasioner. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasan saya tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.